Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat akhir tahun. Aneh ya. Biasanya selamat tahun baru, selamat Natal, selamat Paskah, ini selamat akhir tahun. Amanginang, puji Tuhan kita sudah berada di akhir tahun. Itu sebabnya saya ucapkan tadi selamat akhir tahun, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, itu artinya selamat. Diselamatkan Tuhan menjalani hari-hari kita 365 hari dalam tahun 2022 ini. Dan sebentar lagi 2022 menjadi tahun yang lalu. Tahun yang penuh kenangan, tahun yang layak untuk dikenang bagi orang yang mau mengenang, tahun pembelajaran. Karena kita banyak belajar dari tahun 2022 ini. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal 12 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Oh, alangkah indah, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin seperti yang dikatakan Amang Pendeta Resot kita dalam pengantar berihnya, kita menerima hadiah dari pemerintah, di mana hadiah itu merupakan keputusan pencabutan PPKM. Dan kita sungguh senang mendengarnya, karena selama ini kurang lebih 3 tahun kita selalu ditakut-takuti dengan COVID. Tapi bukan berarti COVID sudah hilang. COVID masih ada, Manginang. Itu sebabnya masih ada saran dari pemerintah supaya kita di tempat-tempat tertentu kita harus pakai masker dan tetap makan vitamin. Tapi kami dari gereja, melebihi dari apa nasihat dari Presiden, kami ingatkan bagi kita walaupun PPKM sudah dicabut, tetaplah berdoa. Amin. Tetap optimis, tetap yakin bahwa Tuhan bersama kita. Itu hadiah bagi kita. Karena kita selalu ditakut-takuti dengan kabar COVID ini sampai sekarang. Walaupun katanya COVID di Indonesia sudah menurun, dan tingkat imunitas manusia di Indonesia meningkat sampai 98% katanya. Mulai dari Juli 2022 yang lalu, terjadi peningkatan imunitas dan hampir 400-an juta orang yang sudah menerima vaksin, mulai dari vaksin pertama, kedua, sampai booster. Dan akhir-akhir ini kita juga ditakut-takuti dengan kabar dari Cina. Katanya di sana juga sudah mulai meningkat lagi. Ya, mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai kasus yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Kalaupun sampai ke Indonesia, ke Cibubur janganlah ya. Apalagi ke HKBP Cibubur. Enggak enak banget kita yang COVID ini. Ya, Mang ya. Datang kita ke sini, ke gereja pakai masker. Kadang kita sudah senyum, orang lain kayaknya biasa aja begitu. Kita ada goyang-goyang bibir begitu. Mereka tenang, anteng aja. Kita nggak kenal satu sama yang lain. Dikira pariban, rupanya inang bau, kan begitu ya.
Ya, begitulah COVID itu. Jadi sebenarnya bukan hanya kesehatan yang terganggu, tapi kepribadian kita juga terganggu. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah ditibakan di akhir tahun 2022. Di mana sedikit berbeda atau jauh berbeda ketika kita memasuki tahun 2022. Atau mengakhiri tahun 2021 yang lalu. Ada ketar-ketir, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Ada banyak pertanyaan bagaimana saya bisa menjalani tahun 2022. Bagaimana mungkin saya bisa tenang menjalani tahun 2022. Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana cita-cita saya, bagaimana kerinduan dan keinginan saya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan di tahun yang lalu 2021, Tuhan supaya kita diberikan sukacita tahun 2022, tapi tetap juga ada keraguan kita. Yang pasti yang menginang, bagi Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Karena bagi Tuhan apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi, apa yang kita alami adalah merupakan keputusan Tuhan. Ini harus kita ingat. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, gereja, negara juga atau dunia juga adalah merupakan keputusan Tuhan. Sepahit apapun keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tahun 2022 sebentar lagi kita menjadi tahun pembelajaran. Belajar bagaimana kita menghadapi tantangan penyakit, virus. Bagaimana kita mengantisipasi ketika ada gelombang hidup. Bagaimana kita belajar menghadapi keterpurukan ekonomi. Ketika kita menghadapi perubahan peradaban. Yang dulunya kita bisa mengulosi, sekarang enggak. Ketika COVID itu ada. Tapi dengan cepat kita atau dengan sigap kita merubah peradaban itu. Itu sebabnya Manginang, ketika saya membaca firman ini, benar sekali apa yang dikatakan Paulus. Oh betapa dalamnya, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Luar biasa Tuhan bagi orang yang mau mengakui apa yang menjadi keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Walaupun kita harus akui bahwa sebenarnya tidak semua yang kita alami di tahun 2022 ini baik menurut kita. Kadang kita mau menggerutu toh. Kita mau marah. Kita mau mendendam. Kita mau membenci. Bahkan kita mau cemburu, kesal, bahkan melawan. Apalagi bagi saudara-saudara yang masih muda ini, yang umur 25 tahun ke atas, mau marah sama orang tuanya ketika ditanya, "Adiga be, ai buana ma, ai dan sorodo rokakmu." Dan orang muda dengan kesal juga menjawab, "Udahlah mak, jangan itu aja tanya, bosan." Ada pertentangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua yang kita alami itu sesuai dengan keinginan kita. Banyak kenangan yang tidak enak. Tapi kita harus akui juga ada banyak kenangan yang indah di tahun 2022 ini. Saya tadi menikmati apa yang dikatakan Amang Pendeta Resort dalam berih ini. Walaupun tidak semua dibacakan, tapi saya sudah baca semua. Tidak semua lah teh. 60% lah paling, garis-garis besarnya aja ya. Ya, saya juga dengar tadi apa yang dikatakan Inang Bendahara. Saya berpikir begini Mang Inang. Katanya COVID. Tapi kegiatan kita luar biasa. Kalau semua tadi dibaca Amang Pendeta Resort, 1 jam nggak kelar. Kalau semua dibaca oleh Inang Bendahara sampai kepada koma-komanya, 1/2 jam nggak kelar, belum lagi silapnya, belum lagi salah bacanya. Saya berpikir tadi saya nikmati dari perjalanan itu, dari pembacaan itu,
Benar apa yang dikatakan Paulus, oh alangkah dahsyatnya Tuhan kita. Walaupun kita masih dibayang-bayangi oleh COVID, walaupun kita dibayang-bayangi oleh berbagai macam yang menakutkan kita, tapi hampir semua, saya katakan hampir semua, pelayanan gereja kita berjalan dengan baik. Amin. Iya. Bukan karena parhalado, bukan karena pendeta, bukan karena ruas atau jemaat, tetapi karena kebaikan Tuhan Amanginang. Itu harus kita akui. Tuhan mengizinkan kita melakukan sesuatu dan itu menjadi keputusannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang baik kita melakukannya. Ada banyak yang mungkin membuat kita sakit, tidak enak, sulit, kecewa dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di tahun 2022 dalam perjalanan hidup kita ada banyak yang sayang untuk dibuang dari pikiran kita atau dari memori kita. Sama seperti ketika kita nonton Sidul, Sidul anak sekolahan teh, ya. Ada setelah habis filmnya itu, ada satu waktu selalu dibuang sayang. Dibuang sayang itu Amanginang, itu yang salah-salah semua itu. Yang salah mengucapkanlah, yang salah gerakanlah, yang salah memotonglah atau bagaimana macam itu. Tapi ketika kita menonton itu, yang dibuang sayang itu, yang salah-salah itu, ternyata asik juga menonton itu Amanginang. Bagaimana kalau kita balik sekilas nanti di tahun 2023 ketika kita melihat tahun 2022, kita mengenang hal-hal yang mungkin yang sakit itu, mengenang hal-hal yang sulit itu, mengenang hal-hal yang mengecewakan itu, menjadi sesuatu yang dibuang sayang. Dan ketika kita mengenang itu ada motivasi bagi kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya baik bagi orang Kristen atau orang percaya tidak pernah kecewa dengan perbuatan atau keputusan Tuhan. Jangan pernah kita kecewa dengan keputusan Tuhan, walaupun itu sakit. Karena di balik peristiwa yang sakit itu menurut kita, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memakai situasi yang sulit, situasi yang kecewa, situasi yang sakit untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yang kadang itu dituntut oleh kemampuan kita, bagaimana intelektualitas kita, atau mungkin spiritual quotient kita, menyimpulkan atau mengatakan, Tuhan itu memang luar biasa. Itu sebabnya dalam pergumulan iman Rasul Paulus dikatakan di sini, di ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Bahkan dikatakan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak pernah. Tidak ada. Tetapi kadang Amanginang kita sebagai orang yang mungkin tidak puas dengan kehidupan atau tidak puas dengan keputusan Tuhan, kita selalu menggantikan posisi Tuhan di benak kita. Kita selalu menggantikan posisi Tuhan dalam perasaan kita, dalam keinginan-keinginan kita. Kenapa Tuhan buat begini kepada saya? Kalau ditanya satu-satu oleh Tuhan kepada kita, apakah engkau puas dengan perbuatanku? Mungkin kita sulit mengatakan, ketika kita mengalami hal yang sakit, mana bisa puas Tuhan? Atau mungkin ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, lalu Tuhan mengatakan, apakah engkau senang dengan keputusanku? Bagaimana mungkin Tuhan? Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada seorang filsuf dari Inggris bernama Anthony Collins. Suatu hari si filsuf ini berpapasan dengan seorang Kristen yang sangat rajin beribadah. Ketika dia berpapasan dengan orang Kristen ini, lalu si filsuf ini ingin tahu bagaimana kerohanian daripada seorang Kristen ini. Dia bertanya kepada orang Kristen ini,
Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Hampir tidak percaya dengan pertanyaan itu. Orang Kristen itu bertanya kembali kepada filsuf ini. Maksud filsuf apa? Ya, saya bertanya kepada Anda. Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Ini bukan pertanyaan jebakan namang, tapi pertanyaan yang jujur dari seorang filsuf. Lalu orang Kristen ini berkata, dua-duanya. Si filsuf heran, dua-duanya? Ya, Allah yang saya sembah itu besar. Saking besarnya, sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Tidak dapat menguasainya. Itulah saking luasnya atau besarnya Allah yang saya sembah. Langit yang mengatasi langit pun tidak mampu menguasainya. Tapi dia juga begitu kecil, hingga dia bisa tinggal di dalam hati saya. Apa yang dikatakan oleh seorang Kristen ini sederhana sekali. Dan bagi filsuf ini itu bukan jawaban asal saja. Bagi filsuf itu juga bukan jawaban yang supaya kelihatan orang religius. Supaya dia kelihatan bahwa dia rajin ke gereja atau rajin baca Alkitab. Dia yakin bahwa jawaban itu adalah keluar dari hati yang benar-benar mengenal Allah. Hati yang benar-benar siapa Allah, mengetahui siapa itu Allah, siapa yang disembah. Hati yang benar-benar penuh kesadaran bahwa ada pengaruh besar dalam hidupnya, dalam keberadaan Allah. Sehingga dia mampu menjawab, Allah itu besar dan Allah itu kecil. Allah itu sangat besar dan Allah itu sangat kecil. Dan banyak ditanyakan oleh sang filsuf kepada orang Kristen ini. Sehingga dia menulis dalam tulisan yang begitu tidak banyak. Menulis tulisan satu artikel yang berjudul How Big is Your God for You? Seberapa besarkah Allah itu di dalam hidupmu? Amanginang itu jugalah yang menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita akan memasuki tahun 2023, kita nggak tahu apa yang terjadi, Amang. Ya, seperti Natal yang kemarin saya khotbahkan, katanya resesi besar-besaran, resesi ekonomi global, itu katanya. Dan saya juga masih ingat apa yang saya katakan. Itu kata orang pintar. Tapi sepintar-pintarnya orang pintar di dunia ini tidak lebih daripada, atau dia tidak sepintar Allah, bukan? Sama seperti kejadian beberapa hari yang lalu. Pemerintah mengatakan hati-hati ada badai tanggal 28, 29. Sampai orang disarankan untuk WFH. Sampai semua orang takut keluar rumah. Karena ada badai katanya di sekitar Jabodetabek. Enggak ada badai ternyata. Yang ada pada badai aduk. Iya. Buasa, begitu dah. Disuruh geleng na tuarjon, badai. Disuruh halak tusan, badai. Ay wasadang roho, badai. Ujungnya berbadai, mak. Tidak ada. Saya bukan katakan itu tidak benar. Tapi ingatlah Manginang, Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak siap menerimanya. Ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah keputusannya. Dan itu adalah sesuatu menjadi pertimbangan Tuhan ketika dia mengetahui bahwa kita mampu menerimanya. Ingatlah tahun 2023, kita tidak tahu apa yang terjadi. Unang-unang inang, pitero nama nopok burum. Amin. Hirana so semangat doa mu bereng ba doneng. Ate emang sinaga. Ya, terus dua musik nak kembar musik kan itu persoalan deh. Ya, kembar ke kembar kan enak ya. Pitero makarejo na dinggan tu geleng mu amang inang.
Pido, Peter seorang mah pahopu ate. Wah, hebat luar biasa. Peter denggan mah ekonomita. Peter sehat mah karena sahid, namar sahid. Akan nama tua. Lam tu sehat nah itu tuh. Itu tuh. Tambah umur kan itu. Saya jamin jika kita masuk tahun 2003, kita pasti tambah umurnya. Amin. Iya, tambahlah umur ya. Akan nama itu lam tu hebat nama tong. Unang terdijauh Tuhan atong ate. Unang dagabi jaminan ni nama itu dijauh Tuhan. Akan apa so pe bodu jauh Tuhan. Au pe ngai jauh au nak hulok ko pete jauh Tuhan iku do. Ta bodu pe di Cibuboro niku do tong dah. Unang majo niku do. Jadi sudah itu kita di jauh Tuhan. Alai dengan cara yang berbeda. Coba kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seorang bishop dari Jerman pernah mengatakan, hanya 2 tugas manusia. Yang pertama, mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dan yang kedua, dia mau memuliakan Tuhan. Diberkatilah HKBP Cibubur. Kita berdoa.